Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan ayat 4, inti dari ayat emas renungan kita adalah: percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Berserah untuk Percaya. Ditulis oleh Patricia Raiben. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada suatu pagi di musim dingin, saya membuka tirai dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Dinding kabut beku, peramal cuaca menyebutnya. Kabut yang menjadi peristiwa langka di lokasi kami ini datang dengan kejutan lebih besar. Perakiraan cuaca selanjutnya adalah langit biru dan sinar matahari dalam 1 jam. Mana mungkin, kata saya kepada suami. Sekarang pun kita nyaris tidak bisa melihat apa-apa 30 cm di depan. Akan tetapi, benar saja, kurang dari 1 jam kemudian kabut memudar. Langit menjadi cerah dan berwarna biru jernih. Saat berdiri di dekat jendela, saya merenung tentang tingkat kepercayaan saya ketika saya hanya dapat melihat kabut di dalam kehidupan ini. Saya bertanya kepada suami, apakah aku hanya mempercayai Allah untuk apa yang bisa kulihat? Ketika Raja Uzza wafat dan sejumlah penguasa korup berkuasa di Yehuda, Nabi Yesaya mengajukan pertanyaan serupa. Siapa yang dapat kita percaya? Allah menanggapi dengan memberi Yesaya penglihatan yang begitu luar biasa sehingga sang nabi pun yakin bahwa dia dapat dipercaya di masa sekarang untuk menuju masa depan yang lebih baik. Yesaya memuji, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Yesaya 26 ayat 3. Sang nabi juga berseru, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ketika pikiran kita tertuju kepada Allah,
Kita dapat mempercayai Dia bahkan pada masa-masa yang berkabut dan membingungkan. Mungkin sekarang kita tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi dengan mempercayai Allah, kita dapat meyakini bahwa pertolongannya akan segera tiba. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, ketika hidup tampak berkabut dan membingungkan, siapakah yang dapat Anda percayai? Bagaimana Anda dapat mengalihkan pikiran Anda dari masalah hari ini kepada Allah kita yang kekal? Hal ini patut kamu ketahui. Yesaya 26 ayat 4 menggunakan metafora gunung batu, yang menggambarkan rasa aman dan keselamatan di dalam Allah. Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kata gunung batu dalam bahasa Ibrani adalah sur. Secara harfiah itu berarti tebing, gunung batu, atau batu besar, tetapi secara kiasan, itu menggambarkan tempat perlindungan. Kata itu dipakai sebanyak 3 kali dalam Mazmur 18. Di ayat 3, pemazmur menggandakan metaforanya untuk menekankan ketergantungan pada Allah. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Di Yesaya 26 ayat 4 kata sur dipasangkan dengan olam, yang berarti masa yang panjang, selama-lamanya, kekal, abadi. Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Pemasangan kata-kata itu meningkatkan kredibilitas Allah berlipat ganda. Percayalah kepadanya. Kasih setianya tidak berkesudahan. Percayalah kepada Tuhan. Yesaya 26 ayat 4 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Percaya adalah tindakan iman seseorang kepada yang ilahi yang berkuasa atas dirinya. Kepercayaan kita tentunya adalah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Percaya itu tidaklah sementara, tetapi percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sekalipun kita belum menerima apa yang Tuhan janjikan, sekalipun kita belum melihat mujizatnya terjadi, sekalipun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan karena Tuhan itu baik dan Ia selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Nya. Ia selalu peduli dan selalu mengasihi kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan akan mengalami ujian. Ujian itu bisa berupa kesulitan atau masalah yang nampaknya berat. Padahal Allah sendiri telah berfirman bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Hal yang nampaknya oleh kita sangat berat, sesungguhnya tidaklah berat karena Allah memampukan kita untuk menghadapi persoalan itu. Godaan untuk meninggalkan kepercayaan atau iman kepada Allah disebabkan oleh karena kita ingin mencari kepuasan diri sendiri, atau keamanan dalam berbagai hal, serta ketidaksabaran dalam proses. Hal ini akan menyebabkan kita terbawa ke dalam dosa. Hal utama yang menyebabkan orang berdosa adalah ketidakpercayaan. Iman merupakan dasar hidup orang percaya. Orang yang beriman akan melakukan segala sesuatu berdasarkan janji-janji Allah. Kita akan mengalami tentu saja berbagai masalah dan mungkin juga penderitaan, atau situasi sulit yang membuat kita ragu dan bimbang. Tapi di saat kita ragu, pandanglah Tuhan Yesus yang memberikan jaminan kepastian atas semua janji Allah. Angin topan kehidupan tidak akan dapat menenggelamkan kita.
Bila kita tetap berpegang pada janji-janjinya, iman kita tidak akan goyah selama kita menetapkan hati untuk tetap percaya kepada janji Allah, bersabar dalam proses, setia dalam segala keadaan, mengucap syukur, dan berserah serta berharap selalu kepada Tuhan, serta nantikanlah wujud nyata dari janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita pada waktunya yang tepat. Mengapa kita percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah gunung batu kita. Ada gunung batu yang sementara, ada gunung batu yang kekal. Gunung batu yang kekal tetap berdiri kokoh dan menjadi tempat berlindung bagi semua orang percaya di tengah deru dan goncangan perubahan zaman. Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ketika bumi hancur seiring hancurnya bangsa-bangsa, maka tidak ada lagi orang yang bisa diandalkan, tidak ada lagi tempat berlindung bagi manusia. Yang tinggal tetap hanyalah Tuhan. Tuhan yang menghancurkan bangsa-bangsa di bumi karena menganggap diri kuat dan perkasa. Tuhan membangun kota yang kuat dikelilingi tembok dan benteng untuk menjamin keselamatan bagi umatnya. Siapakah yang akan masuk ke dalam kota yang kuat itu? Pintu gerbang kota itu akan terbuka bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang benar, orang-orang sengsara dan lemah yang tetap setia dan hatinya teguh karena mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan pun akan menjaga mereka dengan damai sejahtera dan membuat mereka berkuasa atas orang-orang kuat. Karena itu, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Saya baru percaya kepada Yesus. Sekarang apakah yang perlu saya lakukan? Saya baru percaya kepada Yesus. Sekarang apakah yang perlu saya lakukan? Tahniah, kamu telah membuat satu keputusan yang boleh menukar nasib hidup kamu. Mungkin kamu bertanya, sekarang apakah yang perlu saya lakukan? Bagaimana saya perlu mengikut Tuhan dalam perjalanan ini? 5 langkah di bawah ini akan memberi kamu petunjuk daripada kitab Injil. Apabila kamu mempunyai soalan sepanjang perjalanan kepercayaan kamu. 1. Pastikan kamu memahami penyelamatan. 1 Yohanes 5 ayat 13 memberitahu kita, Aku menulis surat ini kepada kamu yang percaya kepada Anak Allah, supaya kamu tahu bahwa kamu sudah mempunyai hidup sejati dan kekal. Tuhan mahu kita memahami makna penyelamatan. Tuhan ingin kita mempunyai penuh keyakinan bahwa kita telah diselamatkan. Secara ringkas, biar kita membaca maklumat penting mengenai penyelamatan. A. Kita semua telah berdosa. Kita telah melakukan perkara yang tidak dipersetujui oleh Tuhan. B. Karena dosa kita patut dihukum dan dipisahkan daripada Tuhan selama-lamanya. C. Yesus mati di atas salib untuk menebus dosa kita. Yesus menggantikan kita untuk mati, mengalami hukuman yang sepatutnya dialami oleh kita. Kebangkitannya membuktikan kematian Yesus cukup berkesan untuk menebus dosa kita. D. Tuhan memberi pengampunan dosa dan penyelamatan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Percaya kematiannya boleh menebus dosa. Inilah berita baik penyelamatan. Jika kamu percaya kepada Kristus Yesus dan menerimanya sebagai penyelamat kamu akan diselamatkan, semua dosa kamu diampuni dan Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kamu. Ingat, penyelamatan kamu adalah tetap dalam Yesus. Jika kamu percaya hanya Yesus sahaja merupakan penyelamat kamu boleh yakin bahwa kamu akan hidup bersama Tuhan secara abadi di surga. 2.
Mencari sebuah gereja baik yang mengajar kitab Injil. Jangan menganggap gereja sebagai sebuah bangunan. Gereja ialah orang Kristen. Penting untuk semua penganut Kristen berhubung sesama sendiri. Ini adalah tujuan utama gereja. Sekarang kamu telah percaya kepada Tuhan. Kami menggalakkan kamu mencari sebuah gereja yang mengikuti ajaran kitab Injil di kawasan kamu dan berbincang dengan pastor, biar dia tahu kepercayaan baru kamu pada Yesus Kristus. Tujuan kedua gereja ialah mengajar kitab Injil. Kamu boleh belajar mempraktikkan ajaran Tuhan dalam kehidupan. Menghafal kitab Injil adalah penting supaya kamu dapat menjalani kehidupan agama Kristen yang berjaya dan berkuasa. 2 Timotius 3 ayat 16-17 menyatakan, semua yang tertulis di dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar apa yang benar, untuk menegur dan membetulkan apa yang salah, dan untuk mengajar orang supaya hidup menurut kehendak Allah. Dengan Alkitab, orang yang mengabdikan diri kepada Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk melakukan segala macam pekerjaan yang baik. Tujuan ketiga gereja ialah memuja Tuhan. Memuja ialah berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan-Nya. Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan membekalkan kita rahmat, Tuhan membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada kita. Bolehkah kita tidak berterima kasih kepada Tuhan? Tuhan adalah suci, baik, penuh dengan kasih sayang, belas kasihan dan penuh rahmat. Wahyu 4 ayat 11 mengumumkan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau sahaja yang layak menerima kemuliaan, penghormatan, dan kekuasaan, karena Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu, dan dengan kehendak-Mu juga segala sesuatu itu wujud dan hidup. 3. Meluangkan masa setiap hari untuk memberi tumpuan kepada Tuhan. Adalah sangat penting bagi kita meluangkan masa bersama Tuhan setiap hari. Ada orang yang menamakannya masa persendirian, ada yang memanggilnya masa kesetiaan, karena masa itu telah kita dedikasikan kepada Tuhan. Ada orang yang memilih waktu pagi, ada pula yang memilih waktu malam. Pada sebarang waktu pun boleh. Yang penting ialah kamu selalu meluangkan masa bersama Tuhan. Apakah yang perlu kamu lakukan pada masa itu? A. Berdoa. Doa ialah cara yang mudah untuk berhubung dengan Tuhan. Berbual dengan Tuhan mengenai beban pikiran dan masalah kamu. Minta Tuhan memberi kamu kebijaksanaan dan petunjuk. Minta Tuhan memenuhi keperluan kamu. Beritahu Tuhan bahwa kamu mengasihinya dan menghargai kebaikan yang dilakukannya kepada kamu. Semua ini ialah perkara yang penting dalam doa. B. Membaca kitab Injil. Selain daripada mempelajari kitab Injil, di gereja kamu perlu membaca kitab Injil sendiri. Kitab Injil mengandungi semua maklumat yang perlu Anda ketahui supaya Anda boleh menjadi seorang Kristen yang berjaya. Kitab Injil mengandungi petunjuk Tuhan untuk membuat keputusan yang bijak, mengetahui hati Tuhan, bagaimana berhubung dengan orang lain, bagaimana meningkatkan rohani kamu. Kitab Injil ialah firman Tuhan untuk kita. Kitab Injil ialah petunjuk Tuhan yang amat penting dan ia mengajar kita bagaimana hidup dengan cara yang menggembirakan Tuhan dan memenuhi kepuasan manusia yang baik. 4. Memupuk hubungan dengan orang yang dapat membantu rohani kamu. 1 Korintus 15 ayat 33 menyatakan, janganlah kamu tertipu.
Persahabatan yang buruk merosakkan akhlak yang baik. Kitab Injil penuh dengan amaran bahwa orang jahat akan memberi pengaruh yang buruk kepada kita. Kita akan tergoda untuk berbuat jahat jika bersama dengan orang yang melakukan aktiviti maksiat. Kelakuan mereka yang tidak baik akan mempengaruhi kita. Oleh itu adalah penting untuk kita berhubung dengan mereka yang mengasihi Tuhan dan taat setia kepadanya. Coba cari 1 atau 2 kawan, mungkin daripada gereja kamu, orang yang dapat membantu dan menggalakkan kamu. Minta kawan kamu menggalakkan kamu bertanggung jawab kepada Tuhan dalam semua aspek kehidupan kamu. Kamu sendiri pun harus membantu orang lain. Hal ini tidak bermakna kamu perlu memutuskan hubungan dengan kawan-kawan yang tidak percaya kepada Yesus. Sebaliknya, kekalkan persahabatan dan kasihilah mereka, biar mereka tahu bahwa Yesus telah mengubah nyawa kamu dan kamu tidak boleh mengikut semua perbuatan mereka. Minta Tuhan untuk memberi peluang kepada kamu supaya kamu boleh berkongsi dengan mereka mengenai kebaikan Yesus. 5. Pembaptisan. Ramai orang salah faham terhadap pembaptisan. Perkataan baptis bermakna terendam di dalam air. Pembaptisan ialah satu upacara rasmi bagi Kristian untuk mengumumkan kepercayaan kamu dan dedikasi kamu terhadap Kristus. Perbuatan terendam ke dalam air bermakna dikebumikan bersama Yesus. Perbuatan keluar dari air bermakna kebangkitan daripada kematian. Pembaptisan menunjukkan kamu bersama Yesus melalui proses kematian, pengebumian dan kebangkitan. Pembaptisan tidak akan menyelamatkan kamu. Pembaptisan tidak akan membersihkan dosa kamu. Pembaptisan hanya ialah langkah menunjukkan kesetiaan kamu, mengisi-tiharkan kepercayaan kamu kepada Yesus di hadapan orang ramai. Pembaptisan adalah penting karena merupakan satu langkah untuk menunjukkan kesetiaan, mengumumkan kepercayaan kepada Kristus dan mendedikasikan diri kamu kepadanya. Jika kamu bersedia untuk dibaptis, beritahulah pastor gereja kamu. Apa yang diajarkan Alkitab tentang pikiran yang tenang? Sebagian besar orang mengaitkan ketenteraman dan pikiran yang tenang dengan keadaan tanpa tekanan atau kecemasan. Satu-satunya ayat rujukan di mana suatu konsep seperti pikiran yang tenang ditemukan adalah di dalam 2 Korintus 2 ayat 13 ketika Paulus berkata, "Hatiku tidak merasa tenang ketika tidak menemukan Titus di Troas." Terjemahan ungkapan ini secara harafiah adalah roh yang tidak beristirahat. Alkitab menggunakan istilah damai dengan berbagai cara. Damai kadang berbicara tentang keadaan persahabatan antara Allah dan manusia. Kedamaian antara Allah yang kudus dan umat manusia yang berdosa telah diadakan oleh kematian Kristus sebagai kurban, dengan mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Selebihnya, sebagai Imam Agung Tuhan Yesus selalu memelihara hubungan persahabatan itu dengan mereka yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka, keadaan persahabatan dengan Allah merupakan syarat bagi keadaan damai yang kedua, yang kadang disebut sebagai pikiran yang tenang. Hanya ketika kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena pikiran tenang yang sejati adalah buah dari Roh Kudus yang ditampilkan dalam diri kita. Yesaya 26 ayat 3 memberitahu kita bahwa Allah akan menjaga damai sejahtera
kita ketika pikiran kita percaya padanya, yakni ketika pikiran kita mengandalkannya dan berpusat padanya. Ketenangan pikiran kita tergantung pada betapa berpusatnya pikiran kita pada Allah, dan bukan pada diri kita atau masalah yang kita hadapi. Damai kita alami ketika kita percaya apa yang telah diajarkan Alkitab tentang dekatnya Allah dalam Mazmur 139 ayat 1-12, dan tentang kebaikan dan kuasa-Nya, serta belas kasih dan kasih-Nya bagi umat-Nya, dan kedaulatannya yang sempurna atas semua situasi dalam kehidupan ini. Namun, kita tak mungkin mempercayai sosok yang asing bagi kita, sehingga adalah penting untuk mengenal Raja Damai, Yesus Kristus, secara dekat. Damai juga dapat dihasilkan oleh doa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pikiran dan hati yang tenang juga dialami ketika kita menyadari bahwa Bapa yang Maha Kasih dan Maha Tahu mempunyai rancangan di balik kesulitan yang kita hadapi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah dapat menghasilkan berbagai hal yang baik, antara lain damai, dari ujian yang kita alami. Bahkan pendisiplinan dan hukuman dari Tuhan dapat buah kebenaran yang memberikan damai dalam kehidupan kita. Oleh karena semua itu, kita beroleh kesempatan baru untuk berharap pada Allah dan pada akhirnya memuji-Nya. Oleh karena semua itu, kita dapat menghibur sesama kita ketika mereka mengalami ujian serupa, dan juga semua itu mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ketenangan pikiran dan ketenteraman jiwa yang sejati hanya tersedia ketika kita berdamai dengan Allah melalui pengorbanan Kristus di atas salib sebagai penebus dosa kita. Mereka yang berusaha memperoleh damai melalui upaya duniawi sedang tertipu. Bagi umat Kristen, ketenangan pikiran tersedia dalam pengetahuan yang intim tentang dan keyakinan penuh dalam Allah yang memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Gunung batu yang kekal, Yesaya 26 ayat 4 berkata, "Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal." Penulis kitab Yesaya menggambarkan Allah sebagai kiasan gunung batu yang kekal. Kiasan gunung batu ini bermakna sebagai tempat perlindungan supaya aman dan selamat. Dengan demikian Tuhan Allah sebagai gunung batu yang kekal, berarti hanya Tuhan Allah lah tempat perlindungan yang kekal. Apakah penting untuk mengetahui dan mengenali tempat perlindungan di dalam dunia fana ini? Sangat penting. Mengapa? Karena kita membutuhkan jaminan kepastian aman dan selamat. Ternyata untuk memperoleh jaminan kepastian aman dan selamat itu sangat mahal harganya. Supaya aman dan selamat, maka banyak orang kaya yang membangun rumah mewah yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan seperti satpam, tembok tinggi, dan kamera pemantau. Para pengusaha kaya dan pejabat tinggi memakai sejumlah orang sebagai bodyguard. Apakah tempat perlindungan
benar-benar menjamin kepastian aman dan selamat selamanya? Jawabnya, tidak. Betapa bodohnya manusia yang mempercayakan hidupnya kepada sesuatu yang bersifat sementara. Kebodohan demikian terjadi karena mereka masih hidup di dalam kegelapan, mereka tidak mengenal Tuhan. Firman-Nya berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Sebagai gunung batu yang kekal, Tuhan Allah itu tidak berubah, dan Dia layak diandalkan di dalam segala perkara. Dia menawarkan jaminan kepastian aman kepada manusia. Terimalah tawarannya hanya dengan percaya kepadanya selama-lamanya di dalam Yesus Kristus, dan berkat-Nya pun pasti mengalir dalam hidup kita. Ada gunung batu yang sementara, ada gunung batu yang kekal. Gunung batu sementara bisa hancur, apalagi digoncang oleh gempa bumi yang besar seperti terjadi di Nepal bulan April lalu, yang juga menghancurkan kuil batu kokoh, salah satu keajaiban dunia dan sekaligus tempat ziarah para wisatawan. Tetapi, gunung batu yang kekal tidak bisa hancur oleh apapun dan siapapun. Gunung batu yang kekal tetap berdiri kokoh dan menjadi tempat berlindung bagi semua orang percaya di tengah deru dan goncangan perubahan zaman. Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ketika bumi hancur seiring hancurnya bangsa-bangsa, maka tidak ada lagi orang yang bisa diandalkan, tidak ada lagi tempat berlindung bagi manusia. Yang tinggal tetap hanyalah Tuhan. Tuhan yang menghancurkan bangsa-bangsa di bumi karena menganggap diri kuat dan perkasa. Tuhan membangun kota yang kuat dikelilingi tembok dan benteng untuk menjamin keselamatan bagi umat-Nya. Siapakah yang akan masuk ke dalam kota yang kuat itu? Pintu gerbang kota itu akan terbuka bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang benar, orang-orang sengsara dan lemah yang tetap setia dan hatinya teguh karena mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan pun akan menjaga mereka dengan damai sejahtera dan membuat mereka berkuasa atas orang-orang kuat. Dalam menjalani kehidupan ini, kita telah mengalami berbagai goncangan kehidupan. Ada yang dihina, direndahkan, ditindas dan diinjak-injak harkat dan martabatnya. Namun kita tetap setia sebagai orang benar, tetap teguh hati untuk percaya dan beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah gunung batu yang kekal dan kota kudus bagi kita. Dia akan membuka pintu rahmat dan berkat-Nya agar kita masuk dan mengalami keselamatan dan damai sejahtera. Dia juga akan menjaga dan memberi kekuatan baru untuk meneruskan perjuangan kita selama kita hidup dan berada di dunia ini. Karena itu, tetaplah menjadikan Tuhan sebagai gunung batu yang kekal dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allahku, hari ini dunia terlihat berkabut dan membingungkan. Tolonglah aku untuk memusatkan pikiranku padamu, pribadi yang dapat kupercaya untuk selamanya. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani.
Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.